karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah dan dijauhkan dari bahaya. Misalnya as-sodaqatu tarudul bala, bahwa sedekah itu adalah menolak bala, menolak bencana. Dan itu relate sekali dengan hadis dan lirik lagu yang disampaikan oleh Rhoma Irama. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat YouTube channel yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini saya dapat kembali menyapa teman-teman semua lewat channel YouTube ini. Kembali kita akan mengkaji lirik lagu Rhoma Irama yang sangat penting untuk kita pahami. Lagu ini kenapa yang kita angkat? Karena memang ada yang request. Saya diminta untuk mengupas lagu kesukaannya. Ini komentarnya nih. Komentar yang meminta saya mengupas lagu Rhoma Irama yang judulnya Sedekah. Mari kita amati, kita teliti, kita perdalam. Lagu Sedekah ini kalau tidak salah asalnya adalah lagu India, cuma disadur oleh Rhoma Irama tentu dengan izin dari penciptanya. Dibuatlah lirik mengenai sedekah. Sedekah apa yang dimaksud? Yaitu fadilah-fadilah apa saja yang didapatkan ketika kita bersedekah. Dan itu tertulis dalam sebuah lirik lagu yang secara khusus dibuat judul adalah Sedekah. Untuk itu, menguatkan ingatan kita tentang lagu Sedekah, coba kita putar lagu Sedekah ini yang beliau nyanyikan ketika launching perguruan Islam Rhoma Irama. Kita cek dulu sebentar ya. Bismillah. Nah, ini lagunya asik sekali dengan notasi yang lagu India. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Doa juga. Nah, ini senyum diganti doa juga sedekah karena beliau sedang launching perguruan Islam. Butuh doa. Bisa sedekah dengan harta gitu. Atau dengan bahasa. Doa juga sedekah. Akan susah karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah dan dijauhkan dari bahaya, penularan serta berkah. Kebiasaan bersedekah, sikap. Nah, itu sedikit mengenai lagu Sedekah, betapa sedekah itu bisa diterjemahkan dengan berbagai cara, bisa dengan harta, bisa dengan apapun. Membantu orang itu sedekah, senyum juga sedekah, sebagaimana hadis Nabi bahwa tabassum fi wajhi akhika sedekah, senyum kepada saudaramu juga adalah sedekah. Artinya sedekah itu adalah memberi rasa gembira, baik berupa harta, berupa benda, apapun yang kita bisa berikan kepada orang tersebut selagi itu membawa dampak manfaat kepada orang yang kita berikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbat ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkai ada 100 biji. Artinya 700 kali lipat. Ya, Allah akan melipat gandakan
siapa saja yang dikehendakinya. Artinya 700 kali lipat itu adalah bilangan minimal. Allah bisa melipat gandakan sesuai apa yang dia kehendaki. Mungkin Allah melihat dari keikhlasannya, mungkin Allah melihat dari efektivitasnya dan lain sebagainya. Itu rahasia Allah yang kita tidak tahu betapa luar biasanya balasan bagi orang yang bersedekah. Dan dilanjutkan bahwa tak akan susah karena sedekah, bahkan hartanya akan bertambah-tambah. Bertambah-tambah ini juga adalah termasuk salah satu redaksi hadis. Bagaimana ketika itu sahabat Nabi ingin bersedekah yang banyak, tapi ada bisikan bahwa akan berkurang hartanya, tapi kata Nabi tidak akan berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nabi mengulangi itu sampai 3 kali. Akan bertambah, bertambah, bertambah orang yang bersedekah atau menginfakkan hartanya. Orang yang bersedekah dengan cara terang-terangan dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 271 sebagai fani'imah, itu baik. Orang yang terang-terangan bersedekah, saya bersedekah ini, kemudian diumumkan dimanapun, diupload di sosial media, kalau hati dia bersih, fani'imah. Tapi kalau dia secara sembunyi-sembunyi, Allah katakan khairul lakum, itu lebih baik. Jadi mau secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, tergantung niat, tergantung konteks, tergantung situasi yang kita hadapi pada saat itu. Boleh sedekah dengan cara apa saja, boleh dengan situasi apa saja. Yang penting niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa orang yang bersedekah itu akan menunjukkan bahwa dirinya adalah milik Allah. Seorang yang tidak kikir terhadap hartanya itu menandakan bahwa dirinya adalah hamba Allah. Sedangkan orang yang merasa bahwa hartanya ini adalah miliknya, maka dia akan enggan untuk mengeluarkan hartanya karena dia beranggapan ini uang saya, ini harta saya, bukan dari Allah. Tapi orang yang merasa bahwa hadza min fadli rabbi, bahwa ini adalah semua dari Allah, maka tidak akan sayang ketika dia mengeluarkan hartanya, apalagi yang digunakan adalah untuk kemaslahatan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi setan selalu berbisik-bisik kepada manusia untuk tidak mengeluarkan harta, untuk kikir, untuk tidak mau untuk bersedekah kepada sesama. Jadi pada lagu Rhoma Irama ini menegaskan dan memotivasi kita untuk senantiasa bersedekah. Kemudian pada lirik selanjutnya dikatakan bahwa serta manfaat dan penuh berkah. Jadi harta yang diberikan, harta yang disedekahkan itu akan berkah. Berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Artinya kebaikan yang tidak mesti bersifat materi, tapi kebaikan yang kita rasakan akan membawa berkah ketika kita bersedekah. Kemudian pada lirik selanjutnya, dan dijauhkan dari bencana. Betapa banyak hadis yang menyatakan bahwa demikian. Misalnya as-sodaqatu tarudul bala, bahwa sedekah itu adalah menolak bala, menolak bencana. Dan itu relate sekali dengan hadis dan lirik lagu yang disampaikan oleh Rhoma Irama. Mudah-mudahan lagu Rhoma Irama mengenai sedekah ini mampu memotivasi kita untuk gemar bersedekah sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini 1.000, 2.000, besok bisa 5.000, besok bisa 10.000. Tapi yang pasti adalah bilangan-bilangan tersebut tidak akan menjadi hanya bilangan, tapi bilangan itu pasti Allah akan balas, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik itu dibalas berupa rezeki yang berupa harta, boleh jadi kesehatan, boleh jadi pekerjaan kita yang lebih baik. Itu adalah balasan dari Allah bagi siapa saja yang bersedekah. Kita ingat apa pesan yang disampaikan Buya Hamka, bahwa harta yang kita makan akan dikeluarkan, harta yang kita simpan akan kita tinggalkan kalau kita meninggal, tapi harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu akan abadi sampai kita ada di akhirat. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon kesediaannya untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.
Saya doakan, yang subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.